Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di ibadah raya pada pagi hari ini. Segera kita mulaikan ibadah kita, sama-sama saya undang sedang jemaat bangkit berdiri, rohmu yang hidup. Oh
merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami buka acara ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Anggarkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Mari sama-sama bangkit berdiri. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Lagi dari awal kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat
sembah pujian dan kita sambut Sang Raja. Kita masih terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Dari awal kita akan pujian ini sama-sama bangkit berdiri. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari angkat tangan kanan kita, katakan
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Biarlah sukacita surga selalu nyata memenuhi kehidupan kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pemuda remaja. Dipersilakan.
Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari pemuda remaja. Kuasa Tuhan nyata bekerja di waktu Tuhan yang terbaik. Kita akan memberikan korban persembahan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang diberikan sidang jemaat Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalam-Mu pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalam-Mu pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Seluruh kaum pria, mari angkat pujian ini. Haleluya. Engkaulah
Haleluya. Mari seluruh kaum wanita mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Seluruh kaum wanita katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Haleluya, haleluya. Saat pada hidupku. Haleluya, haleluya. Janjimu di dalamku. Pulihkan jiwa. Mari sama-sama katakan, ku kan berdiri di tengah badai. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus. Mari lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badaiku. Bukan berdiri di tengah Haleluya, haleluya, haleluya. bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun bukan bertahan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir bersama kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bertahan di tengah badai karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu kasih Hartati berdoa, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat dan kuasa-Mu pada hari ini. Kami bisa berbakti memuliakan nama-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami walaupun di tengah badai kami tetap bertahan karena oleh kuasa dan kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak pada pagi hari ini kami sudah menaikkan pujian. Kiranya pujian menjadikan dupa yang harum di hadirat Engkau. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami. Biarlah hamba-Mu yang melayani Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya kami umat-Mu menerima berkat rohani dari Tuhan Yesus. Kami doakan semua dalam ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih. Segala hormat dan puji doa sembah kami panjatkan, kami alaskan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan. Pagi hari ini kita dapat kembali beribadah bersama, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Ya, saya beri judul seperti di layar LCD, karena saya memakai laptop yang berbeda, saudara. Jadi gambarnya tinggal separuh. Ya. Excellent Spirit, ya, roh yang luar biasa. Saya percaya ini penting untuk kita miliki sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita baca ayat pokok kita. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Namun kita baca saja mulai ayat yang pertama supaya kita mengerti alur dari kisah tersebut, ya. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya jangan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya, kita mengerti bersama, setelah kerajaan Babel runtuh, ya, kerajaan Babel pertama dipimpin oleh Nebukadnezar, kemudian dipimpin oleh cucunya yang bernama Belsyazar, Daniel 5 ayat yang pertama. Setelah runtuh, maka pemerintahan jatuh atau diambil alih oleh kerajaan Media dengan seorang raja yang bernama Darius. Mari kita slide berikutnya. Ya, mari kita buka terlebih dahulu Daniel 1 ayat 3 sampai 4. Daniel 1 ayat 3 dan 4, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Bisa dikecilkan, bengung ya. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang-orang Kasdim. Ayat yang ke-6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. Ya, ayat pasal yang pertama dalam kitab Daniel ini merupakan awal mula kerajaan Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun. Karena mereka melalaikan tahun-tahun Sabat yang Tuhan minta untuk dikembalikan dan dikhususkan untuk Tuhan. Tuhan memerintahkan selama 6 tahun, tanah ini kamu tanami. Namun pada tahun yang ke-7 harus ada Sabat tanah. Dan mereka melalaikan tahun yang ke-7
1 tahun Sabat Tanah ini selama 70 tahun lamanya. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-7, dan mereka melalaikan khusus Sabat Tanah 70 tahun, jadi ada 490 tahun lamanya Tuhan menantikan bangsa Israel mengembalikan apa yang Tuhan minta, yaitu Sabat Tanah. Ya. Maka dibuanglah ke Babel. Ya, pembuangan bangsa Israel ke Babel tahun 606 sebelum Masehi. Menurut Flavius Josephus, sejarawan bangsa Yahudi, mencatat bahwa pada waktu pembuangan Israel ke Babel, orang Yahudi ke Babel, usia Daniel dan rekan-rekannya itu 19 tahun. Jadi masih muda. Namun Nebukadnezar, Raja Babel, menemukan bahwa di antara orang-orang Israel yang terbuang itu ada orang-orang yang pintar, berperawakan baik, memahami ilmu pengetahuan, berbagai-bagai hikmat. Ya, salah satunya ialah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Nah, lamanya alami pembuangan 70 tahun. Ya. Dan Babel runtuh. Dan Babel runtuh tahun 536 sebelum Masehi. Jadi dari 606 sebelum Masehi ke 536 sebelum Masehi ada 70 tahun. Dan kita baca ayat yang pasal pertama ayat 21. Daniel ada di sana sampai tahun pemerintahan pertama Kores. Nah, Kores ini adalah Raja Media yang pertama, dengan pemerintahan yang cukup singkat. Ketika dicatat Daniel ada di sana sampai tahun pemerintahan Kores, berarti usia Daniel sudah 89 tahun. Kita tadi sudah melihat bahwa Nebukadnezar, Belsasar, dan Kores. Ada 3 raja yang memimpin Daniel sejak usia 19 tahun sampai usia 89 tahun, kurun waktu 70 tahun, rajanya mati, kerajaan Babel runtuh, Daniel tetap eksis sebagai pejabat tinggi. Dan Daniel melihat keruntuhan Babel, melihat munculnya kerajaan Media, melihat bagaimana Nebukadnezar mati, melihat bagaimana Belshazzar mati terbunuh, dan Daniel tetap menjadi pemimpin pejabat tinggi yang eksis, enggak tergeserkan. Melintasi segala usia, melintasi segala waktu, melintasi segala generasi, dia tetap eksis. Dia tidak tergeserkan oleh apapun dan oleh siapapun. Mari kita lihat gambar berikutnya. Ya, ini karena gambarnya separuh ya. Nah, ini mimpi Nebukadnezar ya, kepalanya dari emas, dari tembaga, dari perak, besi, dan bercampur tanah liat. Dari emas itu menunjukkan ini kerajaan Babel, kerajaan Media dan Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Romawi. Ini berdasarkan semua sejarah ada. Babel telah runtuh, Media Persia runtuh, kerajaan Yunani runtuh, kerajaan Romawi pada zaman Tuhan Yesus pun sudah runtuh. Dan sekarang kita masuk pada bagian besi dan tanah liat ini, saudara. Di mana kerajaan dunia ini sedang ada dalam pengaruh kuasa iblis yang nanti di akhir zaman akan dipimpin oleh seorang yang bernama Antikristus. Dan Daniel pasal yang ke-7 sampai pasal 12, Daniel telah melihat walaupun belum lengkap
belum sedetail itu, Daniel telah diperlihatkan oleh Tuhan ciri-ciri antikris itu seperti apa. Dan saudara bisa membacanya. Itu kerajaan Babel, di sini ya Babel, Media Persia. Disitulah Daniel ada. Nah, dari sini kita mengerti ya berikutnya. Dari sini kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Sejak usia muda sampai usia tua, Daniel tetap ada dalam jabatan yang tinggi. Selain dia eksis dengan jabatannya, dia tetap eksis kesetiaannya kepada Tuhan juga tidak berubah. Makanya saya tekankan hal ini. Yang membuat Daniel eksis sampai 3 raja memerintah, bahkan sampai pemerintahan Raja Dariusnya, yang kita baca ayat yang pasal yang ke-6 tadi. 4 raja berganti, tahun berganti, kerajaan berganti, dia eksis secara jabatan, secara berkat jasmani, dia terus melimpah, tidak kekurangan apapun, itu karena ditunjang, lebih utama karena kesetiaannya kepada Tuhan juga tidak berubah. Maka dari itu siapapun bisa dipakai Tuhan. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Dan usia bukanlah penghambat untuk kita berkarya bagi Tuhan dan sesama. Maka dari itu Paulus menulis, sekalipun tubuh jasmaniku semakin merosot, dimakan usia, segalanya merosot, daya pikir merosot, daya pendengaran merosot, daya penglihatan merosot, kekuatan fisik, kekuatan untuk bekerja, beraktivitas semakin merosot. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita yang juga adalah firman Tuhan, manusia rohani terus semakin diperbaharui dari hari ke hari. Jadi baik yang muda, baik jemaat Tuhan yang sudah berusia lanjut, itu bukan menjadi halangan untuk engkau berkarya bagi Tuhan dan bagi sesama. Jangan berpikir, karena aku sudah tua, aku nggak bisa melakukan apa-apa. Enggak. Oh, kalau aku masih muda, masih ya bau kencur, bau kunci, bau merica, pinter masak berarti. Masih minim pengalaman, ya bagaimana aku bisa berkarya? Di dalam Tuhan, usia bukan menjadi hambatan. Siapapun kita. Maka dari itu firman Allah mencatat pribadi yang namanya Daniel ini. Karena hal yang sama pun juga bisa terjadi untuk kita bersama. Apa yang dialami Daniel itu sangat juga bisa kita alami. Bisa kita nikmati, bisa kita rasakan. Sampai dari muda. Daud katakan, dari dulu aku muda sampai aku sekarang menjadi tua. Tidak pernah kulihat anak cucunya, orang-orang benar meminta-minta roti. Jadi baik kita, yang penting kita tetap eksis setia di dalam Tuhan. Itulah yang jauh lebih penting. Selama kita dan Tuhan berjalan bersama-sama, Tuhan akan pakai kita, siapapun kita dan usia berapapun kita. Kita lihat waktu semakin berganti, tahun semakin berganti, generasi dari ke generasi semakin berganti. Presiden berganti, gubernur berganti, bupati, RT, RW, kepala desa berganti. Zaman berganti, zaman berubah. Ya, kalau dalam zaman dulu disebutkan zaman kura-kura atau zaman katak ya. Begitu lama sekali sepertinya waktu, sekarang waktu sangat cepat. Mari kita lihat ternyata
jemaat Tuhan di Tunggul Permanu tetap eksis di dalam Tuhan. Loh, itu harus ada dalam hati dan pikiran kita. Dari gereja kecil, ukuran piro dulu, 6 kali piro. Munda 6 kali 15, sekarang 6 kali 28. Tetap eksis. Bagaimana bisa seperti itu? Karena kesetiaan saudara di dalam Tuhan sampai hari ini. Nah, kita lihat Daniel begitu rupa. Enggak pernah, yang lainnya mati, yang lainnya runtuh. Daniel tetap ada dalam pejabat tinggi, bahkan semakin naik kehidupannya. Maka tepatlah apa yang dikatakan Amsal ya, bahwa jalan hidup orang benar itu semakin terang, semakin bertambah-tambah hingga rembang tengah hari. Manusia rohani semakin diperbarui terus menerus. Mari kita kembali kepada ayat pokok kita. Ya, dalam ayat pokok kita di sini Darius, ya, kalau Kores itu hanya memegang satu kerajaan Media, namun Darius ini kerajaan Media yang hampir musnah digabung menjadi sebuah kerajaan yang bernama Media dan Persia. Ya, Darius ini berkenan mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. 120 wakil, kemudian di atas 120 ini ada 3 pegawai khusus. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang dinamakan gubernur, ada yang juga dinamakan presiden. Terjemahannya untuk Daniel. Kemudian raja bagian atas, raja 3 orang khusus, 120 wakil raja. Dan ya, kalau kita mau belajar angka Alkitab 120 adalah kematian segala daging. Maka dalam pemerintahan Darius ketika membentuk 120 wakil ini, ternyata inilah akhir dari segala pemerintahan kerajaan Media dan Persia. Dan apakah Daniel berakhir? Mari kita saksikan bersama-sama. Ya. Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Di sini dikatakan, maka Daniel ayat yang keempat melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Jadi ada 3 pejabat tinggi, ternyata yang 2 itu masih di bawah Daniel. Apalagi yang 120, melebihinya di sini dalam arti seperti ayat yang pasal yang pertama, penuh hikmat, penuh pengetahuan, penuh kebijaksanaan, mengerti berbagai macam ilmu dan lain sebagainya. Dan usia Daniel lebih tinggi dari usia rajanya. Namun kita melihat walaupun usia Daniel kurang lebih pada waktu itu, ini kurang lebih 1 tahun Media Persia berjalan kemudian hancur, usia Daniel sekitar 88 tahun, kurang lebih 88 tahun. Rajanya masih umur 62 tahun. Dan Daniel mempunyai pribadi yang tunduk pada pimpinan. Sekalipun pimpinannya jauh lebih muda, Daniel jauh lebih tua, dia tunduk. Dia nurut, saudara. Ya, kadangkala saya dan saudara gengsi ya. Pemimpin kita lebih muda, aku lebih tuwek kok dari awakmu. Lah pokok ngatur-ngatur, lah pokok nyuruh-nyuruh, lah pokok memberi nasihat-nasihat. Tapi Daniel tunduk, saudara. Tunduk pada perintah raja. Usianya lebih muda, dia lebih tua, Daniel lebih tua, tapi dia tunduk. Dia menjalankan perintah raja, menjalankan amanat raja.
seperti kasus-kasus ini ya, yang sudah di sidang-sidang itu. Kalau dibikin sinetron tersanjung 7 ini sudah lewat sebenarnya. Dan lebih daripada itu, yang dilihat Darius dalam diri Daniel bukanlah pribadi Daniel, kepribadiannya, fisiknya Daniel, melainkan ada sesuatu yang membuat Daniel ini berbeda. Sehingga Raja Darius punya inisiatif, punya kerinduan dan keinginan menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Sama seperti Yusuf ya, Fir'aun memberikan kuasa penuh atas Yusuf. Perbedaannya hanya tahtanya saja. Dia sebagai raja, Fir'aun raja, Yusuf gubernurnya atau presidennya. Diberikan kuasa penuh. Karena ada sesuatu yang lain yang dilihat oleh Daniel, dan itu adalah roh yang luar biasa. Excellent spirit. Nah, roh yang dimaksud ayat ini bukan Roh Kudus, saudara. Tapi roh manusia. Tetapi tetap ada turut campur tangan Roh Kudus. Maka dari itu roh manusia yang menyatu dengan roh Allah menjadikan manusia itu berbeda. Maka dari itu pujian tadi mengatakan, haleluya engkau ada dalam hatiku. Ketika roh Allah dalam hati kita, itu membuat saya dan saudara berbeda dengan orang-orang lain yang tidak ada roh Allah. Karena roh Allah menyatu dengan roh kita. Menjadikan kita manusia berbeda. Dalam arti fisik kita sama, enggak berubah. Makanya ketika seseorang dipenuhkan Roh Kudus mengalami perubahan, bukan fisiknya yang berubah, rambutnya jadi coklat, abang hijau, hidungnya yang pesek jadi mancung, bukan. Tetapi rohnya yang diubahkan Tuhan menjadi manusia yang berbeda. Dan Darius melihat dalam diri Daniel, rohnya ini roh yang luar biasa. Mari kita lihat sejenak 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, ini tentang nasihat Paulus tentang percabulan. Ya. Kalau kita berzina, kita melakukan percabulan bukan dengan pasangan resmi kita melalui ikatan perkawinan baik secara agama dan pemerintah, maka itu kita menjadi satu. Yang disebut perzinahan itu dan percabulan. Maka ketika kita menikah, suami istri ya menikah, dan terus kita menjalin hubungan seks dengan suami istri, firman Tuhan katakan menjadi satu daging. Jadi sudah ada keterikatan. Kalau kita berzina dengan pasangan yang bukan pasangan resmi kita dengan orang lain, maka kita menyatu dengan dia. Dan ada dalam dosa perzinahan. Yang bertobat, yang menyadari, yang berbalik kepada kasih Tuhan, Tuhan tetap ampuni dan pulihkan. Namun pelajarannya seperti itu, saudara. Jadi kalau kita menikah dengan pasangan resmi, ya saya dan istri saya sudah menyatu dengan istri saya secara daging. Melalui ikatan pernikahan yang dilanjutkan dengan hubungan seks yang resmi. Ya, maka dari itu hubunganlah seks yang resmi. Jangan minta kompensasi atau dispensasi. Masih sekolah wis minta dispensasi nikah. Karena hamdun.
Tahu ya Hamdun, hamil duluan. Menikahlah dengan pasangan resmi. Hati-hati, sekarang banyak iklan. Banyak berseliweran di mana-mana di media sosial. Untuk sekarang menjadi membina rumah tangga bukan lagi tentang Adam dan Hawa. Bisa juga Adam dan Thomas, Hawa dan Esther. Itu sekarang gencar iklan seperti itu ya. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi dengan siapa atau apa roh kita terikat dengan menyatu? Ini pertanyaan kita. Dengan siapa atau apa roh kita terikat dan menyatu atau menyatu? Kalau roh kita terikat dengan kekayaan, maka kita akan menjadi sama. Satu roh dengan apa yang mengikat itu. Jadi orientasinya kekayaan. Yang dibicarakan oleh aku sugi. Kalau roh kita terikat dengan uang, maka dari pagi sampai malam yang dibicarakan tentang uang. Jadi kita menjadi sama dengan apa yang kita ikat, apa yang kita sembah. Kalau roh kita terikat dengan ketenaran, hal-hal yang prestis, yang hedonisme, yang mewah-mewah, maka saya percaya mental kita maupun perkataan kita sama. Dengan hal-hal yang tinggi-tinggi, yang mewah-mewah. Dengan uang, ya uang, terus uang. Akhirnya cinta uang. Pembicaraannya dari awal sampai akhir, dari pagi sampai pagi lagi, tentang duit. Kalau orientasi kita, roh kita menyatu dengan Tuhan. Walaupun kita perlu uang, perlu hal-hal yang prestis, perlu kekayaan, itu tidak salah. Karena juga untuk menunjang hidup kita. Yang penting jangan dijadikan suatu hal pamer atau kesombongan. Kalau Tuhan berkati dengan kekayaan, puji Tuhan. Tapi kalau roh kita lebih terikat, lebih menyatu dengan Tuhan, maka rohnya menjadi sama dengan Dia. Perkataannya tentang Tuhan. Orang lain memuji, kamu semakin kaya ya, semua karena Tuhan. Oh kamu berprestasi ya, pialamu telung lemari, semua karena Tuhan. Karena rohnya terikat dengan Tuhan. Duitmu wakeh ya, ngerempel ya. Kalungmu, gelangmu, itu gawe ecek-ecek lek nyanyi nang gereja. Itu berbaris-baris. Karena terikat dengan Tuhan, ini berkat Tuhan. Jadi semuanya Tuhan. Pembicaraan sehari-hari dengan istri, dengan anak-anaknya, dengan suaminya, bahkan dengan tetangganya, dengan saudara-saudara seiman, dengan Tuhan. Karena dia mengikatkan rohnya dengan Tuhan. Nah, Daniel punya roh yang seperti ini, yang luar biasa. Karena dia mengikatkan rohnya dengan siapa? Dengan Tuhan yang luar biasa. Nah, mari kita belajar berikutnya. Roh dalam kurung manusia itu sama, bahasa Ibraninya ruah. Artinya, ini untuk manusia, roh manusia ya. Kalau bahasa simpelnya roh huruf kecil, sebagai pemberian, kemudian dipelihara oleh Tuhan, menguasai pikiran. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu duduk dalam pikiran. Jadi pemberian Tuhan. Tapi roh, next berikutnya,
dalam kurung Allah itu juga sama ruah, roh Allah. Pribadi Allah sendiri yang kita kenal dengan Roh Kudus. Jadi ketika roh Allah, ruahnya Allah memenuhi ruahnya manusia, maka pribadi Allah sendiri akan memberikan kita suatu pemberian. Dan itu dipelihara oleh Tuhan menguasai pikiran kita. Maka dari itu Daniel, ruahnya Daniel menyatu dengan ruahnya Allah, maka membuat Daniel diberikan banyak berkat oleh Tuhan. Dia dipelihara oleh Tuhan dari usia muda sampai usia tua, dari generasi ke generasi, dari kerajaan ke kerajaan. Dan pikirannya Daniel dikuasai oleh roh Allah. Nah, sekarang kita lihat, excellent ya, roh yang luar biasa. Itu bahasa Ibrani-nya yatir. Yatir. Artinya teristimewa, melebihi yang lain, lebih tinggi dari segala sesuatu. Kalau bahasa Inggris ya kita kenal extraordinary. Extraordinary. Wis pokoknya lebih dari segalanya. Melebihi dari rata-rata yang ada. Kalau secara IQ kan ada yang namanya genius dan lain sebagainya ya. Tingkatannya bagaimana. Sehingga tercetus suatu istilah, oh ini IQ-nya jongkok, bodoh dan lain sebagainya. Tapi Daniel ini excellent, yatir, roh yang luar biasa itu yatir, teristimewa, melebihi yang lain, lebih tinggi dari segala sesuatu. Dan Darius melihat hal ini. Nah, yatir itu dalam perjanjian lama ditulis sebanyak 4 kali. Yatir itu berarti bertambah-tambah. Saya enggak catat di sini ya. Yatir sendiri selain istimewa, excellent, itu artinya bertambah-tambah, semakin besar, semakin banyak. Enlarge. Ya, enlarge. Apa itu bahasa pengucapannya pembarian? Ya, enlarge. Semakin ditambah-tambahkan. Semakin ditambah-tambahkan. Nah, Yatir itu juga nama sebuah kota di pegunungan Yudea. Wilayah Hebron terletak 512 meter di atas permukaan laut. Jadi yatir yang diterjemahkan bertambah-tambah, teristimewa, melebihi dari yang lain, itu juga latar belakangnya dari sebuah kota di pegunungan Yudea. Satu wilayah dengan Hebron. Dan letaknya 812 meter di atas permukaan laut. Berikutnya, di kota Yatir ini ada namanya kota perlindungan. Dan ini tempat tinggi. Ya, 812 di atas permukaan laut itu dataran tinggi, sama seperti Malang ini. High place. Di Yatir itu ada kota perlindungan dan high place. Ini berbicara tentang Yesus sebagai kota perlindungan dan hadirat. Mengapa Daniel teristimewa melebihi dari yang lain? Karena dia punya kota perlindungan. Allah Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia tinggal dalam hadirat Tuhan. Maka dari itu pantaslah Daniel semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Ini latar belakangnya, saudara. Nah, sekarang bagaimana memiliki roh yang luar biasa?
dan dengan belajar dari hidup Daniel. Kita buka Daniel 1 ayat yang ke-8. Sekarang untuk kita, bagaimana memiliki roh yang luar biasa. Kita belajar dari hidup Daniel. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Yang pertama, Daniel adalah seorang yang mempunyai tujuan hidup. Daniel tahu hidupnya untuk siapa dan untuk apa. Dari ayat yang ke-8 pasal yang pertama, dia punya komitmen untuk tidak melakukan dosa. Berkomitmen untuk tidak berkelakuan sama dengan dunia. Tidak berkelakuan sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, penduduk Babel itu menyembah berhala. Makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Tapi Daniel, saya tidak mau. Ini penolakan yang tegas. Penolakan yang benar, yang baik. Dan tujuan hidupnya ketika dia melakukan ini, supaya dia berkenan di hadapan Allah. Makanya tidak heran pada ayat yang ke-9, setelah Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, Allah menganugerahkan kasih sayang dan setia. Sekarang tujuan hidup saya dan saudara ini apa? Dan siapa? Tujuan hidup Daniel, Tuhan. Untuk apa? Ya untuk Tuhan. Jadi jelas, dia tujuan hidupnya jelas. Kalau ada yang berkata biasanya pada usia 17 tahun ke atas itu adalah masa-masa di mana orang-orang muda sedang mencari jati dirinya. Dan memang benar usia 17 tahun sampai 24 itu pada umumnya banyak yang salah menemukan jati dirinya. Tapi kita belajar dari Daniel pada usia 19 tahun dia sudah tahu tujuan hidupnya. Ya, tujuan hidup kita apa saudara? Apakah hanya selalu berorientasi pada dunia terus? Pada uang terus, kekayaan hal-hal yang prestisius? Oh kalau aku nggak kaya orang lain memandang dengan sebelah mata. Biar berarti matanya satu dia nggak bisa lihat. Kadang-kala kita takut dengan penilaian-penilaian seperti itu. Oh kalau aku nggak punya mobil, aku bukan orang kaya. Siapa sih ngomong? Ya dia. Sehingga kita tertanam di mental. Oh ya jadi aku harus punya mobil ya supaya bisa dikatakan kaya. Sehingga tujuan hidup kita beralih dari hal itu. Maka dari itu Paulus mengatakan dia punya tujuan hidup yang pasti bagiku hidup adalah Kristus. Ini tujuannya dan mati adalah keuntungan. Dia tetapkan tujuannya bahwa hidupku untuk Kristus. Apakah Paulus mengerjakan hal-hal duniawi? Urusan-urusan duniawi, ya dia mengerjakan. Tapi dia tidak memakai prinsip duniawi dalam hidupnya. Dia bikin kemah kok untuk menopang pelayanannya. Dia rela meminta bantuan kepada jemaat-jemaat yang lain yang kaya untuk menopang jemaat-jemaat yang ada dalam kekurangan. Dia rela meminta bantuan. Dia melakukan itu. Tapi tujuannya bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Ayo tujuan hidup kita apa hari-hari ini? Ya. Kalau seperti Korintus, kalau kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi sama, serupa dengan Dia. Dan ada dalam kekekalan.
Yang kedua, Daniel adalah seorang yang selalu berdoa. Nah, doa meneh. Relasi meneh sama Tuhan, relasi meneh sama Tuhan. Lek Om Anggam bahas doa iki koyoke sadis. Dan ia adalah seorang yang selalu berdoa. Orang yang selalu melatih dirinya untuk berdoa, itu berbeda ketika menghadapi masalah. Kalau orang yang jarang berdoa, ketika ada masalah dia bingung. Masalah sedikit saja, duwi entek, coba iki duwi entek. Padahal sebelumnya Tuhan sudah tolong, cobalah. Kita ini, saya dan saudara belajar. Kalau di waktu yang dulu Tuhan tolong, ya yakinlah setidaknya pertolongan Tuhan yang kita perlukan dan Tuhan sediakan itu menambahlah iman kepercayaan kita. Ya seorang yang selalu berdoa Daniel ini. Kita buka dalam 2 ayat 17 sampai 18. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Nebukadnezar bermimpi, dia tidak tahu mimpinya. Orang-orang pintar di seluruh Babel dikumpulkan untuk menerjemahkan dan menerangkan mimpinya. Dan dia tidak bisa. Mereka tidak bisa. Sampai akhirnya Nebukadnezar berkata akan kubinasakan semua. Lah Daniel sudah diangkat juga sebagai golongan orang yang bijaksana. Daniel tahu nyawanya terancam dan Daniel beserta teman-temannya juga tidak bisa menerjemahkan mimpi itu. Jangankan menerjemahkan, menceritakan mimpinya apa dia nggak bisa. Daniel dan SMA Sadrak Mesak Abednego sama-sama nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi dari sini kita mau belajar saudara, ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, pengetahuan, kemampuan, bakat, dan potensi kita. Ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan seperti itu. Daniel kurang hikmat apa, tapi dia nggak bisa. Tapi dia mengajak teman-temannya, ayo kita doa sepakat. Doa sepakat. Meminta belas kasihan Tuhan untuk menunjukkan. Memberikan solusi lah istilahnya. Jadi ketika pikiran hikmatnya sudah nggak bisa bundel, pilihlah untuk berdoa. Saya dan saudara seperti itu. Atau mungkin kita bisa menanggulangi tetapi pilihlah untuk berdoa. Mungkin doa sepakat dengan orang di sekitar kita atau engkau langsung pribadi sepakat dengan Tuhan. Berdoa. Karena doa mampu mengubah segala sesuatu. Mungkin masalahnya belum selesai tapi kita yang diubahkan terlebih dahulu sehingga punya sikap yang benar. Dia berdoa. Dan Tuhan memberikan jawaban. Pasal yang ketiga, perapian menyala-nyala. Perihal ibadah penyembahan, mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Yang lain sujud ketika bunyi dimusikkan untuk menyembah patung tadi. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel tidak sujud. Dia tetap melakukan penyembahan kepada Allah. Ketika menerjemahkan bahwa Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan, Daniel untuk menerjemahkan mimpi Nebukadnezar tentang hal ini bahwa dia akan punya kuku panjang, makanannya rumput dan lain sebagainya, embun. Daniel berdoa lagi. Ketika ada tulisan di dinding punggung tangan menulis semua ketakutan, Daniel nggak tahu artinya, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika diperhadapkan kepada gua singa, dia berdoa pada Tuhan.
Orang yang suka berdoa, selalu berdoa. Maka dari itu ketika dia sudah lulus dari gua singa karena pertolongan Tuhan, maka 120 orang yang dibawa Daniel beserta keluarganya dicampakkanlah ke dalam gua singa. Berakhirlah pemerintahan Media dan Persia. Mengapa kita perlu memiliki roh yang luar biasa? Ayo kita mau melatih diri untuk kita suka berdoa pada Tuhan. Bahwa berdoa ini adalah pekerjaan yang berat. Ya. Kita bisa bekerja 8 jam sehari nggak terasa. Kita bisa menjaga kebugaran tubuh dengan senam olahraga, nge-gym, berjam-jam, kita kuat. Tapi berdoa, belum tentu kita kuat. Jadi kalau ada orang bertanya, pekerjaanmu sulit ya? Iya, sulit. Apa? Berdoa. Jawab itu ya. Paling sulit. Ya bukan sejak zaman sekarang, zaman Yesus saya sulit. Nggak iso murid-murid. Sajam lo, ayo jaga-jaga sama aku. Aduh, ngantuk berat tuh. Ya kalau guru saya mengajarkan seperti ini, lebih baik engkau ambil waktu dulu berdoa, engkau mengeluarkan penyembahan dulu, kemudian tertidur. Daripada engkau tertidur terus tanpa berdoa, menaikkan penyembahan pada Tuhan. Ya kita lihat Daniel 6 ayat yang ketiga pada bagian yang terakhir. Mengapa kita perlu memiliki roh yang luar biasa? Dan roh yang luar biasa ini diperlukan untuk menyelesaikan perkara sehari-hari, saudara. Daniel banyak masalah dalam jabatannya. Karena dia memiliki roh yang luar biasa. Ini diperlukan untuk menyelesaikan perkara sehari-hari. Maka dari itu Tuhan kirimkan Roh Kudus. Itu bukan untuk mengerjakan dalam urusan nanti kekekalan. Bukan hanya menyempurnakan gereja, tetapi menolong kita dalam keseharian kita. Disebutkan Roma dalam kelemahan kita. Kita punya pergumulan, punya masalah, punya beban. Roh Kudus yang memenuhi roh kita sehingga kita mau menjadi roh yang luar biasa untuk menyelesaikan perkara sehari-hari kita. Menolong kita dalam keseharian kita. Ya, Daniel 6 ayat yang ketiga, kemudian yang kedua, memampukan untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan. Di sini dikatakan kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab. Memampukan kita untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan. Kita dipercayakan ini kok terasa berat. Namun ketika ada excellent spirit, roh Allah menyatu dengan roh kita menyatu dengan roh Allah. Maka kepercayaan itu mampu kita kerjakan. Mampu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah ini fungsinya roh yang luar biasa. Memampukan untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan. Karena ketika seseorang mempercayakan, berarti dia punya kapasitas, dia punya kualitas yang baik. Tapi ya jangan disia-siakan kepercayaan ini atau dianggap remeh. Oh suaraku apik, oh nggak usah latihan singer musik. Bisa kok. Hati-hati dengan roh yang meremehkan. Itu bukan roh yang luar biasa. Kalau roh yang luar biasa dia tahu. Aku dipercayakan, aku harus bertanggung jawab. Berusaha semaksimal mungkin untuk latihan. Enggak iso yon jadi karena kepentingan mendesak atau sibuk memberitahu. Begitu, itu bentuk tanggung jawab yang sederhana, saudara. Aku enggak iso ngajar sekolah minggu WA. Itu bentuk tanggung jawab. Kadang-kala kita berpikir, oh enggak ono teguran kok.
Di pekerjaan nggak ono teguran kok, di gereja nggak ono teguran kok. Santai-santai saja, fine-fine saja, aman-aman saja, sak karepe dhewe. Enggak bisa. Kalau ada roh yang luar biasa, bertanggung jawab. Enggak bisa dia bertanggung jawab. Kirim WA, maaf aku belum bisa ikut latihan. Dalam pekerjaan maaf, aku ada kesibukan yang penting, enggak bisa aku tinggalkan. Simple. Yang kedua, menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya raja jangan dirugikan. 3 bagian B. Kita memiliki roh yang luar biasa supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Orang lain diberkati, kita menjadi garam dan terang dunia. Maka dari itu Darius melihat ini ada roh yang luar biasa. Darius diberkati. Nebukadnezar diberkati. Belsyazar diberkati. Walaupun harus mati dengan cara mengenaskan, namun dia telah melihat kekuasaan Tuhan melalui hidup Daniel. Tuhan mau orang lain itu melihat kekuasaan Tuhan melalui hidup kita. Tuhan mau melihat orang lain itu ada dalam diri kita, ini suatu perbedaan. Perbedaan yang luar biasa. Tidak sama dengan dunia. Tidak sama dengan orang-orang lain merokok, mabuk-mabukan, terus kita melok. Sebagian besar pemuda-pemudi rusak itu bukan karena musuh, tapi karena teman. Kenapa aku lihat kok kamu murung, aku banyak pikiran di rumah. Oh ya ini rokok, oh ini minum-minuman, oh ini narkoba. Dari temannya. Lebih baik kita punya teman sedikit namun berkualitas. Daniel ini dalam kitabnya cuma dicatat, cuma Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, 4 orang yang dicatat. Yang namanya muncul. Tapi mereka adalah teman-teman yang berkualitas. Sahabat yang baik itu tidak menjatuhkan, tapi menopang. Orang lumpuh bisa sembuh karena digotong oleh 4 temannya. Karena 4 temannya pun juga punya kerinduan sahabatnya yang sudah lumpuh ini sembuh. Jadi bukan ditinggalkan, ya sahabatku wis lumpuh, wis gak iso lapo-lapo. Tapi sahabat yang sejati, sahabat teman yang benar, mereka gotong. Wis kepiayalan munggah atap, yang penting temanku sembuh. Sadrak, Mesak, Abednego menjadi partner yang baik. Dan 4 orang yang dicatat, saya sebut saja 4 orang, mampu mendobrak, mampu menjungkir balikkan kuasa dunia yang diliputi oleh dosa. Makanya tidak perlu saya dan saudara menjadi mayoritas Kristen di desa ini. Seberapapun jumlah kita, engkau mampu menjungkir balikkan desa ini. Bukan dihancurkan ya, dalam artian engkau bisa menghancurkan segala kuasa dosa di desa ini. Supaya keselamatan yang daripada Tuhan nyata. Yusuf sendirian, dan dia seorang pribadi yang mampu memporak-porandakan Mesir dan dunia dengan roh yang ada dalam dirinya. Menjadi pemimpin, memporak-porandakan Mesir dan dunia yang ada dalam dosa, yang tidak ada dalam kebenaran. Karena keberadaan Yusuf 1 orang, mereka diselamatkan dari bahaya kelaparan. Kita pun juga sama, tidak perlu banyak. Kita masak 1 panci, garamnya enggak 3 bungkus. Secukupnya sudah cukup. Saudaraku. Biar roh yang luar biasa itu, excellent spirit, ada dalam hidup kita. Mari berdiri bersama-sama. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini ya sudah terlatih dengan firman Tuhan model apapun, ya. Dan saya percaya itu akan menambahkan iman, pengetahuan kita
dalam kita mengiring akan Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Pagi ini satukan roh kita dengan roh Tuhan. Allah Roh Kudus, Tuhan mau menambah kapasitas kita. Tuhan mau membuat kita semakin bertambah-tambah dalam segala hal. Sebab roh yang luar biasa, excellent spirit itu ada dalam jemaat Tuhan di tempat ini, ada di gereja ini. Haleluya. Ku sembah Tuhan dan ku sanjung bagimu Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Amin. Haleluya. Allah Roh Kudus, ubah kami menjadi baru, ubah hatiku. Amin. Haleluya. Jadikanku jamalah, ku rindu hadirat, tinggal dalam hadirat Tuhan. High place itu Yesus Kristus. Haleluya. Kota perlindungan dan kubu pertahanan. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Ku sembah. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang oh haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kita rindu pagi ini Allah memenuhi kita, Roh Kudus. Penuhi kami, terus penuhkan kami. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, barui kami dengan batin dan roh yang teguh. Jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Kita sembah Dia, ku sembah Kudus, Kudus.
Ralabarabas, ralabalos. Ku sanjung kamu. Haleluya, ralabalos, ralabalos, ralabalos. Tuhan, oh ku sembahku. Oh, ralabalos. Haleluya, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu, muliaan bagimu Tuhan, dan ku sanjung kamu, muliaan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Bapak Yeremia Nova berdoa, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Bapa di surga, saat ini kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur saat ini ya Tuhan. Kami bisa, oh Tuhan Yesus, memuliakan nama Engkau. Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan, bahwa firman-Mu Tuhan bisa menjadikan rema dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin setia kepada Engkau Tuhan. Kami bisa menjadi tujuan hidup, yaitu untuk memuliakan nama Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur kepada Engkau. Biarlah kehidupan kami hari sehari dapat diperbaharui karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, tingkah laku kami, tutur kata kami yang tidak berkenan di hadirat Engkau. Kami mengucap syukur sekali lagi hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk, puji Tuhan. Mari pujian yang persembahan yang kedua dengan satu pujian. Ada satu, sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih, haleluya. Bapa yang di surga, kami serahkan persembahan jemaat-Mu, hamba-Hamba-Mu, pertama maupun yang kedua, 1/10 jemaat kembalikan, berdasarkan firman-Mu Tuhan memberkati. Dan firman senantiasa kami serahkan sepenuhnya
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Belum tutup doa, latihan pujian grup Marta, Maria. Ibu kita, Ibu Maria. Lalu selasa tetap doa, Rabu doa, Kamis pada tengah minggu. Jumat ibadah kaum wanita ya. Minggu pertama itu Senin, Rabu, tanggal 3 kalau nggak salah ya. Jumat pertama, minggu pertama, tanggal 5 kita adakan kembali yaitu masuk bulan 3 Maret ya. Yaitu perjamuan kudus dengan catatan bertugas Bapak Zaman, Bapak Yirmianopa, Bapak Arinowo yang memandu. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita tetap ya pakai atas putih, bawah hitam. Pada perjamuan kudus sudah menjadi ketetapan kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini ya. Jangan lupa Jumat pertama kaum wanita, mari ibadah ya. Bondong-bondong, Tuhan berkati. Berdiri bersama-sama, aku naikkan syukur. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa dengan kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya, di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Kami semua sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama ya Bapak, supaya kami tetap memiliki roh yaitu semangat, roh berdoa, roh sukacita, agar kami tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Ibadah awal, pertengahan sampai akhir, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu semua yang sudah melayani pada pagi ini atau siang ini sudah diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan jemaatmu diberkati oleh Tuhan, apapun yang diusahakan. Sebentar berlatih pujian grup Maria, Tuhan sertai, dan selesainya kami bersama-sama pulang. Allah menyertai bungkus kami dengan darah Kristus supaya kami tetap ada dan tetap memiliki suatu kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau datangnya ya Tuhan. Dan kami pulang jauh dekat, Allah menyertai, kembalikan di hari-hari mendatang. Nama Tuhan Yesus Kristus saja kami bawa dan tinggal dalam hidup kami bersama. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan sukacita, damai sejahtera, kemenangan, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama ya Bapak. Dan kami sudah berdoa dan memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya.